capacity crowd at Old Trafford. Can he score? He can score! Rashford edge of the penalty area, moves it on to Anthony. Anthony with a chance. Manchester United take the lead. David De Gea memimpin perlombaan Golden Glove setelah clean sheet ketiga berturut-turut di City Ground. David De Gea dan Manchester United saat ini masih memimpin perlombaan untuk mendapatkan sarung tangan emas di Liga Premier Inggris dengan 14 clean sheet. Pemain Spanyol itu meraih clean sheet ketiga berturut-turut kemarin malam setelah Setan Merah menang 2-0 melawan kandidat degradasi Nottingham Forest. David De Gea mengambil tempat yang biasa di antara susunan pemain Manchester United di The City Ground, tetapi memiliki perubahan dalam sisi penyelamatan karena tim tuan rumah gagal mencatatkan tembakan tepat sasaran sepanjang pertandingan. Sementara itu United tampil dominan untuk meraih ketiga poin dan naik ke posisi ketiga di klasemen Liga Inggris. Pemain nomor 1 United itu sekarang memimpin raihan clean sheet terbanyak dari semua penjaga gawang di papan atas Premier League. Dan salah satu pemain di bawah perolehannya adalah Nick Pope dari Newcastle United yang menempati urutan kedua, yang sebenarnya memimpin perlombaan untuk sebagian besar di musim ini. Di balik itu, laporan menunjukkan bahwa David De Gea saat ini sedang dalam pembicaraan dengan klub mengenai kesepakatan yang diperpanjang, namun dengan persyaratan gaji yang dikurangi. Dengan Dewan ingin mengurangi gaji 375.000 pound sterling seminggu atau setara dengan 6,9 miliar rupiah. Namun dia menolak proposal kontrak pertama yang diajukan oleh Manchester United. Pelatih Manchester United Erik ten Hag ingin agar para pemainnya tidak menerima gaji lebih dari 200.000 pound sterling. Oleh karena itu David De Gea dinilai harus menurunkan gajinya demi memenuhi aturan dari Erik ten Hag. Akan tetapi rencana Erik ten Hag untuk menurunkan gaji David De Gea tidak berjalan dengan mulus karena mendapatkan penolakan. Namun belum diketahui secara pasti apa alasan David De Gea menolak aturan tersebut. Mungkinkah Alejandro Garnacho segera comeback di skuad Manchester United? Ada kabar baik datang bagi Manchester United. Wonderkids mereka Alejandro Garnacho mengisyaratkan bahwa dia bakal segera comeback dari skuad Manchester United. Garnacho adalah sosok rising star di skuad Manchester United musim ini. Dia mulai sering diberi kesempatan bermain oleh Erik ten Hag berkat performanya yang bagus. Namun di akhir Maret kemarin, sang winger muda mengalami cedera. Alhasil dia harus menepi cukup lama untuk memulihkan cedera tersebut. Kini ada kabar baik bagi Setan Merah. Garnacho nampaknya akan segera comeback dalam waktu dekat. Sinyal comeback Garnacho tersebut diungkapkan oleh sang winger muda melalui akun media sosialnya. Garnacho baru-baru ini mengunggah bahwa dia sudah bisa menggunakan sepatu bola. Dia juga menunjukkan bahwa dia sudah bisa berlatih di rumput. Ini merupakan sinyal yang positif bagi Manchester United karena Garnacho kemungkinan besar tidak lama lagi akan kembali memperkuat lini serang Setan Merah. Dalam konversi persnya beberapa waktu yang lalu, Erik ten Hag menyebutkan bahwa Garnacho butuh waktu untuk pulih. Dia menyebut bahwa cedera sang winger termasuk kategori menengah, jadi dia tidak bisa terlalu cepat untuk pulih dari cedera tersebut. Erik ten Hag juga menyebutkan bahwa dia tidak akan memaksa Garnacho atau para pemain-pemain United yang lain mengalami cedera segera bermain. Dia ingin mereka benar-benar fit baru bisa bermain. Manchester United sendiri sedang dihantam badai cedera. Sudah ada 11 pemain Setan Merah yang harus menepi akibat cedera. Rencana besar Erik ten Hag untuk bintang masa depan Manchester United setelah bermain cemerlang. Amad Diallo terus tampil mengesankan dalam masa peminjamannya bersama dengan Sunderland. Pemain Pantai Gading itu telah berkembang pesat di bawah Tommy Mowbray musim ini dengan sedemikian rupa, sehingga dia mampu menempatkan dirinya di nominasi untuk kejuaraan pemain muda musim ini. 16 April kemarin Amad Diallo mencetak gol kemenangan untuk mengamankan 3 poin krusial melawan Birmingham City di Stadium of Light. Dia menerima bola dari sayap kanan dan memotong ke dalam dengan kaki kiri terbaiknya. Dia melewati sesama pemain pinjaman dari Manchester United, Hannibal Mejbri, dalam proses terjadinya gol tersebut. Pemain berusia 20 tahun itu kemudian menendang bola langsung ke pojok bawah untuk menutup kemenangan comeback yang mengesankan bagi The Black Cats. Manajer Manchester United Erik ten Hag masih membuka pintu bagi Amad Diallo untuk masuk ke dalam skuad utama Setan Merah setelah tampil mengesankan sepanjang musim ini. Amad Diallo tengah menjalani masa peminjaman bersama dengan Sunderland. Amad Diallo sudah mencetak 12 gol di divisi Championship dalam usaha membantu Sunderland kembali ke Premier League. Manchester Evening News melaporkan bahwa Erik ten Hag memantau Amad Diallo dari jauh dan puas melihat perkembangannya setelah bermain reguler bersama dengan The Black Cats.
Setelah musim ini selesai, Amad Diallo kemungkinan bakal masuk ke dalam skuad United pada tur pramusim ke Amerika Serikat. Dia dipersiapkan sebagai pelapis Anthony di sisi kanan. Stok Manchester United di sisi sayap sebenarnya berlimpah, namun Erik ten Hag sudah memiliki rencana per individu. Saya mempertimbangkan semuanya, tetapi yang utama saya tidak ingin mengganggu perkembangannya. Dia sudah melesat di Sunderland dan saya bahagia melihatnya. Pemain muda butuh pengalaman, pada waktunya nanti dia harus siap bersaing masuk ke dalam tim utama, atau setidaknya jadi pelapis yang bisa berkontribusi, ungkap Erik ten Hag. Komentar pedas Roy Keane untuk Harry Maguire dan juga Victor Lindelof. Legenda Manchester United Roy Keane kembali memberikan kritikan kepada Victor Lindelof dan juga Harry Maguire. Dia menilai kedua bek ini tidak cukup bagus untuk bermain bagi Setan Merah. Musim ini Lindelof dan Maguire mulai tersisih dari skuad United. Kedua bek ini kalah bersaing dengan Martinez dan juga Rafael Varane yang jadi andalan dari Erik ten Hag. Pada akhir pekan kemarin, Lindelof dan Maguire mendapatkan kesempatan sebagai starter saat melawan Nottingham Forest. Meski performa mereka tidak terlalu stabil, namun mereka berhasil membawa United menang 2-0 di laga ini. Roy Keane menilai kedua bek ini sebaiknya cabut dari United di musim panas jika tidak mampu beradaptasi dengan skuad United. Keduanya saat ini bukan pemain utama bagi United, ungkap Roy Keane. Roy Keane menilai Lindelof dan juga Maguire cukup beruntung bisa menjadi starter melawan Nottingham Forest di akhir pekan kemarin. Dia menyebut jika Rafael Varane dan Martinez fit, keduanya tidak akan mendapatkan kesempatan untuk jadi starter tersebut. Saya rasa mereka harus memperjuangkan masa depan mereka. Alasan mereka bisa berada di skuad United saat ini adalah memanfaatkan setiap kesempatan yang mereka dapatkan, ungkap Roy Keane. Lebih lanjut, Roy Keane menilai kedua bek tengah tersebut tidak memanfaatkan kesempatan yang diberikan Erik ten Hag. Dia menilai performa keduanya kurang memuaskan di laga itu. Mereka berdua pesepak bola internasional dan berpengalaman. Ketika menghadapi tim-tim yang lagi kesulitan seperti Forest, maka mereka seharusnya bisa tampil dengan baik. Namun dengan Maguire dan Lindelof, kalian bermain di Manchester United karena sebuah alasan. Kami mengharapkan kalian berdua bisa meredam serangan dari Forest, dan jika mereka tidak bisa melakukan itu, maka mereka seharusnya tidak bermain untuk klub ini, ungkap Roy Keane. Setan Merah sendiri dijadwalkan akan menghadapi Sevilla di tengah pekan nanti. Maguire dan Lindelof diharapkan bisa tampil bagus di laga tersebut. Manchester United menyiapkan tawaran besar untuk mengangkut Alexis Mac Allister. Manchester United dilaporkan benar-benar serius ingin meminang Alexis Mac Allister di musim panas nanti. Tim berjuluk Setan Merah itu dilaporkan sudah menyiapkan dana yang besar untuk merekrut sang gelandang. Mac Allister bisa dikatakan salah satu pemain kunci Brighton. Semenjak tahun 2020 silam, dia menjadi andalan di lini tengah The Seagulls. Sang gelandang mulai menarik perhatian dunia di akhir tahun kemarin. Pasalnya dia berhasil membawa timnas Argentina untuk menjuarai Piala Dunia di Qatar. Salah satu klub dilaporkan yang berminat pada sang gelandang adalah Manchester United. Laporan dari Football Insider mengklaim bahwa Setan Merah bakal menyeriusi transfer sang gelandang. Laporan itu juga mengklaim bahwa Manchester United berminat pada jasa Mac Allister karena kebutuhan mereka yang mendesak. Di musim panas, United bakal kehilangan McTominay yang dikabarkan akan cabut ke Newcastle. Alhasil stok gelandang Setan Merah bakal berkurang. Itulah mengapa Erik ten Hag ingin Mac Allister bergabung dengan timnya. Dia dinilai sudah teruji mampu tampil bagus di IPL sehingga sang manajer jatuh hati. Laporan yang sama mengklaim bahwa United siap tampil all out untuk merekrut Mac Allister di musim panas. Manchester United dikabarkan sudah menyiapkan tawaran yang besar untuk Brighton. Mereka siap menebus sang gelandang di angka 70 juta pounds. United cukup optimis tawaran mereka itu mampu membuat Brighton bersedia melepas Mac Allister ke Old Trafford di musim panas nanti. United harus bergerak cepat untuk mendapatkan jasa Mac Allister ketika bursa transfer dibuka. Pasalnya ada sejumlah klub papan atas Eropa yang meminati jasanya. Salah satunya adalah Liverpool. Tim asal Merseyside itu juga menginginkan sang gelandang dan bertekad untuk mengamankan jasanya di musim panas.